Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Rahmat Hidayat dari kelas 1 EMA 16 yang akan menyampaikan berita tentang perubahan era digital, transformasi saat ini. Perubahan di era transformasi digital saat ini. Itu pada saat Jakarta 22 September 2019 sejak memasuki era revolusi industri 4.0, banyak orang yang telah membahas perubahan fenomena yang terjadi seperti banyak teknologi canggih yang mengubah cara-cara orang bekerja dan beraktivitas di berbagai bidang. Namun kita sebagai calon sumber daya tentu perlu menyikapi hal ini dengan seksama. Untuk itu Friday Coffee Break atau FCB kali ini menggelar acara yang bertujuan The Last World Digital Era yang dilaksanakan di kampus 1 Semanggis Unik Atma Jaya pada Jumat tanggal 20 bulan 9 dengan menghadiri pembicara Ricky Abdullah Sefi yang merupakan PAP Digital Business Development Head Garuda Food. Beliau memaparkan beberapa teknologi yang sudah ada di sekitar kita dan yang akan hadir dalam waktu mendatang guna memudahkan aktivitas manusia ke depannya. Tidak hanya sekadar teknologi dasar seperti internet, gadget, robotik, dan sebagainya, namun lebih jauh kita memasuki era kecerdasan buatan, sering disebut Artificial Intelligence atau AI. Ricky membagi fokus dari transformasi digital menjadi dua bagian. Pertama, melihat fenomena ini sebagai kesempatan dan tantangan baru sejak era digitalisasi dimulai, dan yang kedua adalah bagian cara kita menanggapi segala perubahan semenjak era digital sekarang yang terus bergerak cepat. Kedua hal tersebut menjadi inti mengapa kita harus mentransformasi digital. Sebelum lebih jauh pada transformasi digital, kita perlu mengembangkan atau mempersiapkan diri terhadap perubahan akibat dari perkembangan digital yang masif. Salah satu cara dengan menanamkan kesadaran digital kepada masyarakat luas bahwa transformasi digital merupakan sesuatu yang memang sedang terjadi dan sangat penting. Ia menjelaskan salah satu kegagalan dari transformasi digital adalah kita merasa berdiri sendiri. Kutipnya, kita selalu berbicara transformasi digital secara teoritis atau hanya sekedar mengajak. Namun kita kerap lupa di mana dan kapan kita berperanding dalamnya, ujarnya. Lalu, masyarakat merasakan bahwa fenomena serba digital ini hanya untuk generasi kita sekarang. Transformasi digital dianggap sebagai salah satu hambatan dalam cara-cara bekerja atau aktivitas orang ke depannya karena kurangnya kesadaran dalam melihat kesempatan dan ketidaktahuan akan peran kita secara langsung di era transformasi digital ini. Ricky berpendapat bahwa orang-orang yang ingin bergerak maju dan terlibat langsung pada transformasi digital ini tidak tahu harus mulai dari mana. Ricky menceritakan pengalamannya berada pada divisi Digital Business Development Head di perusahaannya. Ia menjelaskan tahap pertama agar seorang melakukan transformasi digital dan dapat melakukan pengalaman introduction kepada orang-orang adalah bahwa kita sekarang
berada di era serba digital, berjalan dengan sangat cepat, dan hal tersebut sangat penting setelah orang-orang sadar tentang transformasi digital dengan visi dan misi yang sudah dibentuk tim khusus yang dilanjutkan ke tahap discovery untuk menggali informasi yang ada di sekitar kita agar kita dapat mengenali fenomena apa yang sedang naik daun atau tren di luar sana. Selanjutnya, ada activity untuk menentukan program yang dapat paling besar untuk perusahaan, dan terakhir adalah transform untuk melihat perkembangan dan menjadi motivasi untuk melakukan lebih baik lagi di masa depan. Terakhir, Ricky menyampaikan bahwa meningkatkan valuasi diri merupakan hal yang sangat penting untuk survive di era transformasi digital. Ia menyebut bahwa kita sekarang berada sebagai single factor dalam meningkatkan kemampuan diri yang lebih jauh di tengah begitu banyak peluang yang ada. Corporate sekarang pasti mencari orang yang punya value tersendiri, dan itu tidak cukup hanya dari pendidikan yang didapatkan di kampus masing-masing. Harus ada visi untuk eksplorasi lebih jauh pada setiap individu. Kemajuan teknologi yang kita rasakan sekarang untuk bukan suatu fenomena kebetulan saja terjadi, melainkan ada banyak orang yang mempunyai visi untuk melangkah lebih maju. Nah, sekarang kita dihadapkan pada pilihan mau berdiam diri saja mengikuti arus atau mau ikut terlibat di dalamnya, ujarnya SG. Nah, sekian berita kali ini yang saya telah sampaikan tentang menyiapkan perubahan di era transformasi digital saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena berita ini juga sangat susah dibawakan untuk saya, dan saya baru membawa berita. Dan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye.